Haji Muhammad Jusuf Hamka atau juga dikenal dengan nama Baba Alun adalah seorang pengusaha Muslim Tionghoa Indonesia. Lahir di kota Samarinda pada tanggal 5 Desember tahun 1957. Memiliki istri Lena Burhanuddin dan 3 orang anak, yakni Fitria Yusuf, Faisal Hamka dan Farid Hamka. Jusuf memeluk Islam saat bertemu Buya Hamka di usia 23 tahun, pada tahun 1981. Waktu itu ia melihat di majalah Tempo, ada orang masuk Islam, disyahadatkan, di Masjid Al-Azhar. Alun langsung ke sana, bertemu Ustaz Zaimi, sekretaris Masjid Agung Al-Azhar dan menyatakan niatnya masuk Islam. Alun kemudian dibawa ke rumah Buya Hamka di Jalan Raden Fatah. Di bawah bimbingan Buya, Alun pun mengucapkan 2 kalimat syahadat dan namanya diganti oleh Buya Hamka menjadi Jusuf Hamka. Jusuf tidak tahu sama sekali siapa Buya Hamka. Ia pernah melihat Buya Hamka ribut dengan Menteri Agama dan Presiden Soeharto saat perkara fatwa haram MUI soal perayaan Natal bersama bagi Muslim. Kala itu Buya Hamka dan pemerintah berbeda pendapat, dan berakhir dengan pilihan Buya untuk meletakkan jabatannya di MUI. Jusuf menjadi mualaf tahun 1981 tanpa penolakan keluarga. Ia tumbuh dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga Tionghoa yang cukup terpelajar. Orang tua Jusuf tergolong moderat. Ayahnya Dr. Joseph Suhaimi, SH. Zhao Tuchiang, adalah seorang dosen universitas tanggal 17 Agustus tahun 1945 Jakarta, dan ibunya Suwanti Suhaimi, Xiao Po Swan, adalah seorang guru. Ia lahir sebagai anak keempat dari 7 bersaudara. Bahkan waktu puasa pertama ibunya yang membeli penggorengan baru buat masak untuknya. Jusuf Hamka menunaikan ibadah haji pada tahun 1984. Jusuf merupakan pendiri warung nasi kuning untuk kaum duafa. Lelaki yang bernama asli Alun Joseph ini juga mendirikan Masjid Baba Alun di bawah Jalan Tol Irwiyoto Wiono, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Jusuf mendapatkan nama belakang Hamka setelah Buya Hamka mengangkatnya sebagai anak. Saat bertemu dengan Buya Hamka, Jusuf Hamka sempat meminta waktu 1 hari untuk bisa mengucapkan kalimat syahadat. Namun, saat itu Buya Hamka memberikan penjelasan yang berisikan nasihat untuk tidak menunda hal tersebut. Saya bilang besok saya belajar dulu. Buya Hamka bilang, kalau kamu pulang belum muslim tapi kamu niat masuk Islam, kamu kenapa-kenapa, kecelakaan, meninggal sebagai non-muslim, dosanya di Buya. Oke deh saya masuk Islam, saya baca 2 kalimat syahadat, kata Jusuf Hamka. 3 bulan setelah menjadi seorang mualaf, Jusuf Hamka kemudian diminta untuk datang menghadiri syukuran yang dibuat Buya Hamka di kediamannya. Kala itu, suasana di rumah Buya Hamka telah diisi oleh 300-400 orang. Siapa sangka di momen itu, Jusuf Hamka diangkat oleh Buya Hamka sebagai anak angkatnya. Saya dikasih cincin blue safir, aku angkat engkau jadi anak ideologisku dan kuberikan nama Hamka. Kau kuberi tugas adalah membawa saudara teman Tionghoa bawa ke agama leluhurmu Islam. Selanjutnya kau harus harumkan nama Islam. Saya bilang, saya nggak bisa ngaji. Dia bilang, mengharumkan Islam nggak harus menghafalkan ayat-ayat. Dengan caramu. Alhamdulillah, sekarang mengharumkan nama Islam dengan membuat nasi kuning, bikin masjid, itu lillahi ta'ala. Lebih lanjut, Jusuf Hamka menceritakan awal mula alasan untuk menjadi mualaf. Ia bergaul dan berteman dengan teman-temannya yang juga seorang muslim.
Tidak hanya itu saja, Yusuf Hamka memutuskan untuk menjadi mualaf karena adanya toleransi umat muslim kepadanya yang kala itu masih belum beragama Islam. Kala itu ia masih tinggal di Pasar Baru. Ia memiliki rumah yang berhadapan langsung dengan masjid. Depan rumah saya masjid, toanya nyaris ke tempat kami. Waktu itu ibu saya sakit nyaris stroke. Saya kemudian berbicara ke pengurus masjid bilang, "Pak Kiai, ibu saya sakit. Ibu saya suka kebangun malam kalau dengar suara azan, boleh enggak bantu saya tolong deh 3 hari dikecilin volumenya sampai ibu saya sembuh, atau nanti saya cari saudaranya kami pindahin." Kata dia mengingat cerita itu. Mendengar permintaan Yusuf Hamka yang kala itu masih bernama Alun, pengurus masjid mengabulkan permintaannya, bukan 3 hari melainkan 7 hari hingga sang ibu sembuh. Dia bilang, "Alun, kamu enggak usah khawatir, kita enggak pakai speaker luar, pakai speaker dalam aja. Kamu minta 3 hari saya kasih seminggu." Akhirnya seminggu sampai, ibu saya enggak jadi stroke. Dari situ saya lihat toleransinya luar biasa. "Ini salah satu yang buat saya masuk Islam," kata dia menjelaskan. Yusuf Hamka juga tidak memaksa istri dan anak-anaknya untuk mengikuti jejaknya menjadi mualaf. Dia membebaskan istri dan anak-anaknya memilih jalan kepercayaannya masing-masing. Hingga akhirnya istri dan anak-anaknya memilih untuk jadi muslim. Kita doakan semoga Baba Alun dan keluarga tetap istiqomah. Amin ya robbal alamin.